Beneran masterpiece. Storynya diadaptasi dari kisah ikonik yang epik. Aktornya semuanya aktor kelas atas, bahkan untuk karakter gak penting sekalipun. CGI-nya bagus semua scene terlihat grounded. Sinematografinya semua shot beneran breathtaking abis. Music desainnya, ini gua agak ngelebih-lebihin tapi ada 2 scene yang buat sebioskop geter saking luar biasanya. Ini adalah salah satu film paling megah yang gua nonton selama 1 dekade ini. Dan lu harus nonton di bioskop. Kalau lu belum yakin, gua mau ngebacotin review menurut gua. The Odyssey adalah film terbaru karya Christopher Nolan, sutradara yang berhasil buat film spektakuler seperti Interstellar, Prestige, Memento, Oppenheimer, The Dark Knight, dan kali ini mengadaptasi kisah lama 3000 tahun lalu dari zaman Yunani kuno tentang Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon, seorang raja dari Ithaka yang pergi ikut perang Troy dan ketika balik perjalanannya memakan waktu 20 tahun. The Odyssey sendiri menceritakan tentang perjalanan balik yang mencapai puluhan tahun itu. Jadi kalau kalian mau melihat perang Troya, film ini gak akan terlalu gambarin, karena film ini lebih ke aftermath apa yang terjadi setelah perang Troya itu sendiri. Yang paling gua suka, Nolan gak membuat film perang. Banyak orang mungkin masuk bioskop berharap melihat perang Troya selama 3 jam. Padahal perang itu cuma awal dari semuanya. Film ini justru bercerita tentang konsekuensi setelah perangnya selesai. Tentang rasa bersalah, kehilangan, kesepian, dan perjuangan seorang pria untuk pulang ke keluarganya. Nolan tetap dengan ciri khasnya, menggunakan alur non-linear, kita langsung dibawa ke masa 20 tahun setelah perang, saat Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland, dan Penelope yang diperankan oleh Anne Hathaway, menanti kepulangan Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon. Di satu sisi, kita melihat Odysseus bersama Calypso yang mencoba mengingat apa yang terjadi setelah perang Troy. Dan dari flashback tersebut, kita melihat perjalanan bersama kru kapalnya dari pulau ke pulau. Jadi ada 3 story yang berjalan bersamaan, Telemachus, Odysseus, dan perjalanan kru kapal mereka. Semua memiliki flow dengan bagus sampai akhirnya ketiga story tersebut bergabung menjadi satu klimaks yang epik. Sebagai adaptasi, emang banyak yang dirubah dan banyak juga yang di-cut. Tapi menurut gua, karena ini film adaptasi, jadi memang gak bisa semuanya dimasukin. Untuk storynya yang berhasil bikin kita tegang, senang, sedih dengan sedikit komedi, menurut gua story film ini 9,5 dari 10. 5 menit pertama scene berlayar langsung bikin gua sadar kalau Nolan lagi main di level yang berbeda. Bukan karena adegan perang atau CGI, tapi karena cara dia membuat perjalanan pulang Odysseus terasa benar-benar berat. Sinematografi film ini sangat memecahkan mata. Semua wide shot Yunani terlihat sangat megah, setiap perjalanan di lautan terlihat mengerikan. Pemilihan lokasi set dan pengambilan gambar terasa khas filmnya Nolan. Walau angle kamera dan permainan shot menurut gua gak terlalu ikonik, tapi setiap adegan di shoot dengan baik yang diiringi musik yang cocok. Sinematografi film ini menurut gua 9 dari 10. Kalau ada alasan kenapa gua bilang The Odyssey wajib ditonton di bioskop, jawabannya cuma satu, sound design-nya. Serius, ini bukan tipe film yang maksimal kalau ditonton di HP, tablet, dan laptop yang menggunakan speaker bawaan atau menggunakan headset ataupun AirPods. Film ini memang dirancang untuk didengar lewat sistem audio bioskop. Bahkan menurut gua, ini adalah sound mixing terbaik yang pernah ada di film Christopher Nolan. Dan hal ini cukup mengejutkan, soalnya selama bertahun-tahun, Nolan selalu dikritik karena dialognya sering tenggelam sama musik. Di film ini, masalah itu hampir nggak ada. Dialognya tetap jelas, sementara musik dan efek suaranya tetap berasa sangat besar tanpa saling mengganggu satu sama lain. Scene pertama yang benar-benar bikin gua sadar soal kualitas sound desainnya adalah saat kemunculan Cyclops Polyphemus. Begitu dia mengaum, bassnya benar-benar menghantam seluruh bioskop sampai kursinya bergetar semua. Ini gua agak ngelebih-lebihin. Ini mungkin adalah suara paling keras yang gua dengerin di bioskop. Setara ending film Annihilation atau setara beberapa scene di Dune. Rasanya bukan cuma sedang mendengar suara monster yang berteriak, tapi seperti benar-benar ada di hadapannya. Belum lagi saat Zeus murka setelah Odysseus meninggalkan Pulau Helios. Suara ombak, petir angin dan musiknya bercampur menjadi satu kekacauan yang terdengar mengerikan. Lautnya terasa benar-benar hidup, ganas dan mengintimidasi. Jarang ada film yang bisa membuat suara saja sudah cukup membuat penontonnya ikut merasa takut. Musiknya sendiri juga luar biasa. Awalnya gue sempat ragu apakah komposer Ludwig Göransson bakal cocok dengan latar Yunani kuno. Tapi ternyata keraguan itu hilang setelah nonton movie ini. Musiknya emang terdengar modern, gak ada folk atau ala-ala Yunani kuno. Tapi justru berhasil memperkuat setiap adegannya. Yang paling gue suka, banyak soundtrack di film ini dimulai dengan tempo yang tenang dan sederhana, lalu perlahan terus berkembang menjadi semakin cepat dan semakin intens. Tanpa sadar, ketegangan adegannya ikut naik seiring musiknya. Buat gue itu salah satu alasan kenapa banyak momen di film ini terasa begitu megah. Dan satu lagi yang sempat bikin gue penasaran sebelum filmnya rilis, Travis Scott. Waktu dengar namanya masuk ke proyek ini, jujur aja gue sempat khawatir bakal ada lagu rap yang terasa dipaksakan masuk ke dalam film.
Untungnya enggak, lagunya baru muncul di bagian kredit, jadi sama sekali enggak mengganggu suasana film. Kalau disuruh memilih aspek terbaik dari The Odyssey, buat gua jawabannya jelas ada di audio. Sound design, sound mixing, dan soundtracknya benar-benar bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman yang sulit didapat kalau bukan di bioskop. Buat bagian ini, gua kasih nilai 10 dari 10. Akting terkuat menurut gua adalah Anne Hathaway sebagai Penelope yang berhasil menggambarkan istri yang setia menunggu suaminya selama 20 tahun, walau semua orang bilang kalau suaminya sudah meninggal. Matt Damon sebagai Odysseus juga pilihan yang cocok dan berhasil menggambarkan seorang pejuang yang merasa bersalah setelah apa yang dilakukannya. Robert Pattinson berhasil bikin lu pengen nonjok karakternya. Tom Holland sendiri kerasa beneran aktor yang meranin Telemachus, bukan kayak film-film dia lain yang kerasa vibe Spider-Man-nya. Ada beberapa karakter sampingan kayak John Bertel, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Charlize Theron, Himesh Patel, Mia Goth, dan banyak nama terkenal yang gue gak bisa sebutin satu persatu yang berkesan walau dengan screen time yang sedikit. Christopher Nolan sendiri karena namanya udah terkenal jadi punya kekuatan di mana dia bisa manggil aktor tersebut bahkan untuk karakter pendek sekalipun. Walau ada beberapa scene yang menurut gue ada flaw dalam bagian aktingnya, nilai gue untuk akting para aktor di film ini adalah 9 dari 10. Nah, mulai dari sini bakal full spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton, mending skip ke menit berikut. Kita semua tahu, Nolan itu selalu memilih yang realistis dibanding CGI. Jadi pas tahu kalau dia mengadaptasi kisah Odyssey ini, gue takut dia bakal nge-cut semua elemen fantasi. Tapi ternyata enggak, bahkan semua scene fantasi malah jadi scene terbaik di movie ini. Scene Polyphemus sebagai Cyclops anak Poseidon, dia dibuat beneran unsettling. Ngeliat dia uneasy banget sama desainnya yang mengerikan. Bukan kayak manusia gede yang bermata satu doang kayak di film-film lain, tapi kayak makhluk dengan wajah terdeformasi yang beneran sesuatu yang lu lihat dari sebuah mitologi kuno. Pas matanya ditusuk dan dia teriak, ini scene yang lu harus nonton di bioskop. Gua ngerasa kursinya geter saking kuatnya volume bass yang ada di scene ini. Scene ini sangat membekas di gua, yang berjam-jam setelah nonton masih aja gua kepikiran terus. Scene Cersei, menurut gua scene Cersei itu bakal di-cut karena emang itu dia yang paling mistis, dan gua tahu kalau Nolan pasti gak suka masukin hal mistis di filmnya. Dia itu seseorang yang bisa mengubah orang lain menjadi hewan. Tapi kagetnya tetap diadaptasi Nolan. Bahkan kita ngelihat dia ngubah Yuri Locus dan kru lainnya yang menurut gua merujuk ke scene body horror. Scene ini sendiri didireksi dengan cukup menjijikan. Direksi Christopher Nolan juga baik. Contohnya di scene Siren. Kalau di film lain, mungkin akan nunjukin nyanyian para Siren dan kita akan ngelihat karakter yang makin lama makin terpikat. Tapi di sini enggak. Nolan enggak butuh hal kayak gitu. Dia cuma perlu nunjukin wajah Odysseus yang sengsara dan teriak-teriak, tapi scene-nya di-mood dengan monolog dari Odysseus sendiri. Sesuatu yang simpel seperti ini menurut gua lebih nunjukin seberapa mengerikannya nyanyian Siren daripada ditunjukin langsung. Sinon, karakter yang diperankan oleh Elliot Page, adalah karakter baru tambahan di movie ini dan menurut gua dia adalah tambahan yang baik untuk karakter Antinous dan Odysseus sendiri. Scene dia sangat sedikit dan sangat berpengaruh di jalan cerita. Scene ketika Odysseus balik ke Ithaka membuat gua gak sabar kapan bakal di-reveal kalau pengemis itu sang raja sendiri. Dan pas scene kalau panahnya dibunyiin, itu adalah beneran payoff yang mantep. Sebioskop aja sampai tepuk tangan. Zendaya cocok untuk menjadi Athena. Tapi yang menarik, ternyata alasan kenapa Dewi Athena memiliki wujud seperti Zendaya adalah twist gede di akhir film, di mana Odysseus yang merasa bersalah setelah membunuh gadis dari kuil Athena yang tidak bersalah. Hal itu menyebabkan Athena mengambil wujudnya. Tapi yang menarik, kita gak dikasih penjelasan kalau itu beneran Athena, atau itu cuma halusinasi Odysseus karena trauma melihat gadis itu mati. Walaupun gue suka banget sama film ini, bukan berarti film ini sempurna. Ada beberapa hal yang menurut gue masih bisa dibuat lebih baik. Yang pertama, soal koreografi pertarungannya. Buat gue, beberapa action terasa terlalu banyak menggunakan quick cuts. Jadi vibe-nya malah sedikit mengingatkan gue sama film-film Marvel. Padahal dengan skala film seperti ini, gue berharap Nolan lebih banyak memakai shot yang panjang supaya kita bisa benar-benar menikmati setiap pertarungannya. Selain itu, Matt Damon menurut gue kurang meyakinkan di beberapa adegan bertarung, terutama saat menggunakan panah. Beberapa kali gerakan panahnya terasa banget kalau itu palsu. Hal-hal lain yang cukup mengganggu justru ada di bagian prolog. Gue nggak tahu ini cuma terjadi di bioskop tempat gue nonton atau memang ada di versi filmnya. Tapi gue cukup sering melihat continuity error. Misalnya ada adegan Telemachus yang sering melihat ke arah ibunya. Lalu ketika kamera pindah ke angle lain, posisi dan gerakannya tiba-tiba sudah berbeda. Ada juga saat Telemachus berlatih pedang dengan mentor. Setiap ganti close up aja mereka, color gradingnya terlihat berubah terus dan gak konsisten di tiap shot. Bahkan di adegan saat Telemachus naik ke kapal, arah cahaya matahari terlihat tidak konsisten setiap kali kamera ganti angle. Untungnya masalah-masalah seperti ini hampir semuanya cuma gue temukan di bagian awal film. Setelah cerita mulai masuk ke perjalanan Odysseus, gue udah nggak menemukan kesalahan yang cukup mencolok lagi. Jadi buat gue, ini lebih terasa seperti kekurangan kecil di awal film daripada masalah yang mengganggu keseluruhan pengalaman nonton.
Sebelum film ini rilis, kontroversinya udah rame banget. Mulai dari isu forced diversity, casting, dialog yang terlalu modern, sampai banyak rumor yang ternyata nggak bener. Awalnya jujur aja gue juga sempat agak skeptis. Pas lihat daftar pemainnya gue mikir, kok banyak banget yang nggak sesuai gambaran-gambaran Yunani. Tapi setelah nonton filmnya sendiri, kekhawatiran itu benar-benar hilang. Buat gue, kualitas film ini lebih menonjol daripada perdebatan soal casting. Setelah film berjalan, fokus gue sepenuhnya ada di cerita, acting, dan perjalanan Odysseus. Malah di tengah film, gue sama sekali udah nggak kepikiran soal siapa pemainnya. Lagi pula kalau patokannya harus benar-benar sesuai etnis Yunani kuno, sebenarnya pemeran utama seperti Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, atau Robert Pattinson juga bukan keturunan Yunani. Jadi menurut gua lebih adil kalau kita menilai performa mereka sebagai aktor, bukan hanya melihat dari warna kulitnya. Contohnya Lupita Nyong'o yang memerankan Helen. Sebelum film dirilis, sempat beredar banyak postingan yang memakai foto dirinya dari film 12 Years a Slave, lalu dijadikan bahan untuk menyerang casting film ini. Setelah nonton sendiri, menurut gua itu sama sekali nggak mencerminkan penampilannya di The Odyssey. Di sini dia benar-benar tampil elegan dan meyakinkan sebagai istri Menelaus. Begitu juga dengan Elliot Page. Banyak rumor yang bilang dia bakal memerankan Achilles. Bahkan ada yang mengklaim film ini akan memasukkan agenda tertentu lewat karakternya. Kenyataannya itu nggak terjadi. Elliot memerankan Sinon. Karakternya memang tidak memiliki banyak screen time, tapi perannya cukup penting dalam perkembangan cerita Antinos. Travis Scott juga sempat jadi bahan pembicaraan sebelum film ini rilis. Tapi setelah nonton, screen time-nya ternyata sangat-sangat singkat. Bahkan kalau kalian nggak tahu sebelumnya, kemungkinan besar kalian nggak sadar kalau itu Travis Scott. Selain casting, ada juga yang mempersalahkan dialognya. Memang ada beberapa istilah modern. Misalnya, Telemachus sempat menyebutkan kata dead yang viral banget. Buat sebagian orang mungkin terasa aneh, tapi buat gua pribadi, hal itu sama sekali nggak mengganggu. Film ini punya banyak begitu adegan yang luar biasa sehingga hal-hal kecil seperti ini cepat terlupakan. Armor para karakternya juga sempat dikritik karena dianggap kurang akurat secara sejarah. Jujur, waktu pertama kali lihat fotonya, gue juga sempat heran. Tapi lagi-lagi, setelah nonton filmnya, desain kostum itu terasa lebih seperti keputusan artistik dari Nolan sendiri daripada kesalahan yang merusak pengalaman menonton. Jadi menurut gue, sebagian besar kontroversi yang muncul sebelum film ini rilis memang terdengar jauh lebih besar daripada dampaknya di film itu sendiri. Setelah nonton langsung, hampir semua hal yang ramai diperdebatkan di internet ternyata nggak mengurangi kualitas film ini sendiri. So far menurut gua kontroversi soal film ini benar-benar dilebihkan. Film ini adalah masterpiece terbaru dari Christopher Nolan. Jujur, mungkin opini gua agak bias karena gua fans Nolan dan mitologi Yunani. Tapi The Odyssey adalah pengalaman sinematik yang wajib banget lo rasain di layar lebar, terutama kalau bisa di IMAX. The Odyssey bukan cuma film petualangan. Ini adalah film tentang pulang, tentang penyesalan, tentang keluarga, dan tentang seberapa jauh seseorang rela berjuang demi kembali ke orang yang dia cintai. Christopher Nolan berhasil mengambil cerita yang usianya hampir 3000 tahun lalu membuatnya terasa relevan untuk penonton modern. Buat gua, ini adalah salah satu film terbaik tahun ini dan mungkin film terepik yang gua nonton selama 10 tahun terakhir. Yang menurut gua selevel film ini cuma Dune dari Denis Villeneuve. Cuma kalau Dune agak terpecah karena story-nya belum kelar dan lu harus nonton selama 3 movie, Odyssey ini lebih pas karena berhasil memberikan intro, story, klimaks, semua dalam satu movie. Nilai dari gua untuk film ini yaitu 9,5 dari 10. Gimana menurut kalian setelah nonton? Apakah hype-nya sesuai ekspektasi atau lu punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, gua pengen dengar ke diskusi kalian. By the way, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review film seru lainnya and see you later.